Selamat sore semuanya. Sudah berbuka puasa? Saya belum. Saya terkesan oleh seorang, ini dari Cina. Di suatu daerah, masyarakatnya pada mengeluh karena nggak ada air. Umumnya mengeluh. Lalu ada seorang bapak yang berinisiatif mengusahakan supaya ada irigasi, ada aliran air ke wilayah yang gersang itu. Awalnya orang ini diberikan oleh masyarakat. Mengapa? Karena nggak yakin bahwa yang dikerjakan akan menghasilkan. Tapi karena orang ini tekun, kemudian anggota masyarakat yang awalnya mencibirkan pelan-pelan kemudian mendukung. Sehingga setelah kurang lebih 20 tahun lebih, daerah yang awalnya itu kesulitan air sekarang tidak lagi. Ketekunan yang dibuat selama 20 tahun lebih ternyata ada hasilnya, dan hasilnya itu tepat. Dan tepatnya itu bukan hanya untuk 1-2 orang, tapi untuk banyak orang. Ketekunan melakukan sesuatu yang tepat karena sungguh dibutuhkan oleh masyarakat banyak pada waktu itu, dan ini untuk keperluan jangka panjang. Itu di Cina. Lalu di India. Di India dikisahkan ada seorang yang bekerja di ladang. Lalu kemudian orang ini oleh istrinya dikirim makanan, dan istrinya itu sedang hamil. Lalu di jalan istrinya ini tergelincir, jatuh dan mati karena jalannya perbukitan. Lalu suami dari istri ini bersumpah, saya tidak mau ada orang lain mengalami seperti istri saya. Maka kemudian suami dari istri ini menekuni, membuat jalan di tengah tebing. Jadi tebingnya itu dipahat, sehingga kemudian tebingnya itu bolong tengah. Awalnya ini juga dicibirkan oleh masyarakat. Padahal masyarakat di sana waktu itu juga mengeluh. Karena kalau kemana-mana susah, karena daerahnya itu dihalangi oleh tebing, sehingga kalau mau pergi ke suatu tempat harus lewat tebing yang susah dan lama. Awalnya bapak ini memang dicibirkan, itu kan melakukan sesuatu yang mustahil. Tapi bapak ini tidak menyerah meskipun masyarakat mencibirkan. Dan karena dia tekun, lalu masyarakat yang awalnya mencibirkan kemudian mendukung. Ketekunan yang dilakukan ini juga 20 tahun lebih. 20 tahun lebih menekuni sesuatu yang penting bagi banyak orang, dan ini bisa awet karena keperluannya untuk jangka panjang, membuat jalan menerobos membelah tebing. Ini di India. Jadi sama, menekuni sesuatu yang tepat karena dibutuhkan oleh masyarakat, juga tepat karena ini kebutuhannya untuk jangka panjang, bukan hanya sesaat. Lalu sekarang ke Indonesia. Ini di sekitar Galunggung. Di Galunggung itu juga ada daerah yang kesulitan air. Lalu beberapa orang menekuni, membuat irigasi supaya daerah yang kesulitan air lalu menjadi mudah mendapatkan air. Awalnya juga dicibirkan, tapi karena beberapa warga ini tekun, sehingga kemudian masyarakat setempat mendukung. Dan ini diproses lebih dari 12 tahun. Sekarang zamannya zaman instan. Jarang orang berpikir jangka panjang. Maka tantangan sekarang itu adalah menyadari bahwa enggak semuanya bisa dengan cepat. Hal-hal penting juga yang menyangkut banyak orang
sekarang ini memang harus diperjuangkan dengan tekun dan sabar. Dan ini yang dijurukan oleh Bapak Cuti Paus Fransiskus. Sekarang ini mendesak orang harus berani melakukan dengan tekun dan sabar. Sabar karena yang dikerjakan hasilnya nanti. Saudara sekalian terkasih, di dalam Injil tadi dikisahkan ada ahli Taurat yang tahu siapa Yesus. Yang diketahui adalah bahwa Yesus itu bisa memberi jawaban dengan tepat. Maka tantangan gereja sekarang itu adalah bagaimana gereja itu kegiatannya bisa merupakan jawaban yang tepat. Tepat karena sesuai dengan kesulitan umat. Kalau kita bicara apa kesulitan umat, banyak. Ada yang sulit bangun, nah itu nggak terlalu masalah. Tapi kalau kita menemukan mengenai kesulitan umat, banyak. Maka tantangan kita sekarang itu adalah bagaimana kita membuat kegiatan dengan tekun, tapi kegiatan ini jelas seperti Yesus. Kegiatannya menghadirkan Yesus yang memberi jawaban tepat. Tepat berarti sesuai dengan kesulitan umat. Kalau itu yang terjadi, berarti kegiatan itu memang dirasakan menolong umat keluar dari masalah yang dihadapi. Saudara sekalian yang terkasih, setiap Selasa saya ke Telahap untuk mengirim komuni ke umat yang sakit atau sudah sepuh dan nggak bisa ke gereja. Dan Selasa kemarin setelah mengirim komuni, saya ke kebun salah satu umat. Di Telahap itu banyak anggota masyarakat yang hidupnya tergantung dari kerajinan bambu. Ada yang bikin tusuk sate, ada yang bikin tampah, dan seterusnya. Dan sekarang ini mereka mengeluh. Pertama karena harganya murah, dan yang kedua yang beli sekarang jarang. Sementara perut kan harus makan terus. Saya juga tersentuh ketika ada anggota masyarakat yang sharing 1 minggu penghasilannya 2.500. Saya merenung 2.500 1 minggu untuk makan satu keluarga. Wah, bagaimana itu? Nah, ketika saya ke kebun itu dengan salah satu pengurus, saya bersyukur karena itu juga yang memang diusahakan di sana. Saya bilang, kalau kitab suci berkata Tuhan mencipta bumi dan manusia itu dipercaya untuk mengolah bumi. Saya yakin bahwa bumi di Telahap, tetapi juga tempat lain, kalau diolah dengan tepat, pasti itu akan meringankan beban ekonomi. Pasti. Nah, lalu kemarin ke kebun itu melihat. Jadi ada pengurus yang kebunnya itu pengolahannya lalu diubah. Kalau sebelumnya itu ditanami pohon mahoni yang setelah 30 tahun baru bisa dipanen dan harganya murah, lalu itu diubah menjadi kebun yang ditanami tanaman, ada cabai, ada jagung, yang penting nggak ada ganja. Yang diharapkan panennya tidak lagi 30 tahun sekali, tetapi beberapa bulan sekali. Dan ini merupakan cara gereja. Jadi Bapak itu betul-betul mau memberikan kesaksian. Kita mau memberikan kesaksian, kita mau mewartakan, tapi lewat contoh. Karena kalau cuma omong doang kan susah, wibawanya beda. Akan menjadi berwibawa kalau dengan contoh. Maka Bapak itu yang menjadi pengurus menjadi contoh. Kebunnya yang sebelumnya ditanami pohon mahoni, sekarang ditanaminya palawija katanya ya. Nah, tunggu nanti di channel Timba Kearifan. Ini upaya untuk memberi inspirasi. Karena di Telahap itu banyak orang yang sebenarnya punya kebun, banyak orang yang punya ladang. Cuma mereka nggak terpikirkan
untuk bagaimana supaya bumi di sana juga bisa meringankan beban ekonomi. Gereja membantu, kita harus tekun membantu sesuatu yang tepat. Tepat karena hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat setempat, meringankan. Jadi kalau kita renungkan kegempalan Bapak Asuh itu luar biasa. Hal yang sekarang mendesak adalah ayo kita tekun dan sabar memberi perhatian terhadap hal yang tepat. Tepat karena itu bisa meringankan kesulitan masyarakat setempat. Berkegiatan itu mudah berkegiatan itu. Yang sulit adalah berkegiatan tetapi yang tepat karena membantu orang untuk keluar dari kesulitan. Dan itulah Yesus. Kalau kita renungkan kitab suci, apa yang dikerjakan Yesus? Semua yang dikerjakan itu tepat. Dirasakan betul oleh orang, meringankan, disembuhkan, dipulihkan, dibuat menjadi baik. Itulah Yesus. Saya bersyukur kalau melihat kegiatan di bidang liturgi, di bidang peribadatan, umat itu yang berminat banyak. Seperti sekarang ini banyak. Tapi kita menyadari juga kebutuhan umat bukan hanya itu. Tapi juga yang lain. Kita menyadari bersama tugas utama gereja. Tugas utama kita adalah menghadirkan Yesus yang tepat berbuat sesuatu sehingga hasilnya umat masyarakat diringankan. Saya tadi sudah memberikan inspirasi, tapi ini inspirasi yang konkret karena memang dibuat. Ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Galunggung, ada yang dari Lahap. Mudah-mudahan kita semua tergugah oleh Yesus yang di dalam berkegiatan tepat membantu orang. Tuhan memberkati.